Saya baru saja pulang ke Indonesia. Eh, Selama 16 hari saya berada di India, ya, berkunjung ke tempat-tempat peristiwa penting, ya, menurut ajaran Buddha, yaitu ada 4. Yang pertama, kelahirannya Sang Bodhisattva, ya, lalu tempat pencerahan sempurna, lalu pembabaran Dhamma pertama, dan yang terakhir adalah tempat Sang Buddha memasuki Mahaparinibbana. Ya, dalam Mahaparinibbana Sutta, Buddha juga pernah mengatakan bahwa sebagai umat Buddha seharusnya kita berkunjung ke 4 peristiwa penting itu, ke tempat terjadinya peristiwa penting itu. Ya, Buddha menganjurkan apabila kita memiliki kesempatan, sebaiknya kita berkunjung ke sana dan meningkatkan keyakinan kita. Di sana kita harus merenungkan em, kemuliaan, ya, kualitas-kualitas mulia dari Sang Buddha. Ya, kita merenungkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di situ, ya, di daerah di India, ya, dengan tujuan untuk bisa meningkatkan sadar kita, keyakinan kita. Dengan meningkatnya sadar, tentu kita akan semakin bersemangat untuk melakukan atau kita sebut mempraktekkan dhamma, ya, yaitu sila, samadhi, dan panya, satu jalan mulia berunsur 8. Ya, tentu itu adalah suatu kesempatan yang sangat baik sekali apabila bapak-bapak, ibu-ibu, ya, memiliki kesempatan untuk berkunjung, ya. Cuman saya ingin menambahkan juga ada suatu peristiwa penting yang terjadi, ya, ketika Buddha menasehati Ananda. Ya, mungkin Anda sudah sering mendengar, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, mungkin sudah sering mendengar kalimat ini. Cuman saya hanya ingin mengulanginya lagi. Kenapa? Karena ini membawa begitu banyak eh, semangat, ya, dan memunculkan motivasi juga bagi diri saya sebenarnya, begitu, ya. Ada di dalam Mahaparinibbana Sutta juga Buddha pernah mengatakan bahwa kepada Ananda, Ananda, jadikanlah diri sendiri sebagai pelindung, jangan jadikan orang lain, begitu. Jadikanlah Dhamma sebagai pelindungmu, bukan ajaran yang lain, begitu, ya. Jadi apa yang Buddha maksud dalam pernyataan seperti itu? Sesungguhnya Buddha sedang menyampaikan kepada Ananda dan tentunya kepada kita semua, ya, bagi kita yang membaca atau mendengar, ya, bahwa kesucian atau tidak itu sesungguhnya ada di tangan kita. Mau kita bahagia di dalam kehidupan ini atau mau menderita, itu pun ada di tangan kita. Kebahagiaan itu merupakan tanggung jawab masing-masing, ya. Kebahagiaan bukanlah tanggung jawab dari pasangan Anda, bukanlah tanggung jawab dari orang tua atau anak Anda atau harta Anda atau bos Anda. Sesungguhnya bukan, ya. Buddha mengatakan jadikanlah diri sendiri sebagai pelindung, ya. Jadi kalau kita ingin berlindung dari kekotoran batin kita, tentunya kita memerlukan suatu cara atau suatu metode yang sangat efektif untuk bisa menghentikan arus kilesa itu, untuk menghancurkan, meninggalkan, melenyapkan kekotoran batin kita. Ya, jadi Buddha mengajarkan cara itu. Tetapi praktek itu harus dilaksanakan oleh diri sendiri, ya, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Ya, dengan demikian apa yang Buddha sebenarnya ingin sampaikan adalah teruslah berjuang dengan penuh kesadaran, mempraktekkan satu jalan mulia berunsur 8, ya, mempraktekkan sila, samadhi, dan panya, ya. Dengan demikian barulah kita bisa dikatakan telah membuat perlindungan yang baik bagi diri sendiri. Ya, mengenai sila atau moralitas, 5 sila pertama yang baru saja kita tekadkan sebelumnya, itu adalah fondasi dasar. Itu adalah suatu kewajiban semua manusia, semua makhluk yang berada di alam samsara ini, apabila dia ingin berbahagia dalam konteks duniawi atau secara spiritual, ya, saya maksud adalah pencapaian nibbana, semua itu diawali dari 5 moralitas itu. Ya, apabila kita belum mampu
menjaga moralitas itu dengan baik, maka berusahalah ya minimum kurang lebih 80%, ya 70-80%, ya hindari eh, perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan orang lain. Ya, lalu dengan berlatihnya meditasi, panya kita akan berkembang nanti semakin membaik. Sila kita akan mencapai yang disebut kesempurnaan. Ya, nah itu jadi sila samadhi dan panya itu harus dipraktekkan secara serentak, secara keberlangsungan. Ya, tidak bisa kita hanya memilih untuk menjalankan sila saja, kita hanya eh, ber berpikiran bahwa dengan melakukan sila saja saya sudah cukup, saya sudah aman. Ya, sesungguhnya apa yang Buddha maksud kalau kita mau membuat suatu perlindungan bagi diri kita sendiri, kita harus melakukan sila, samadhi, dan panya secara berkesinambungan. Tidak bisa kita hanya memilih satu saja, ya. Tapi apabila kita ingin bermeditasi, ingin mengembangkan samadhi, ya tadi saya sudah katakan harus didasari oleh sila dulu. 70%, 80%, ya. Kalau bisa 100, alangkah bagusnya begitu, ya. Jadi, 5 moralitas itu harus dijaga dengan baik oleh semua manusia, semua makhluk. Ya, apabila seseorang mampu menjaga 5 sila ini dengan baik, minimal dalam kehidupan selanjutnya dia akan terlahir di alam manusia atau dewa. Ya, tentunya terlahir sebagai manusia itu suatu kondisi yang sangat diperlukan untuk bisa berlatih meditasi. Ya, sangatlah tidak mungkin suatu makhluk bisa berlatih meditasi di alam apa ya, itu sangat tidak mungkin sekali. Ya, apabila seseorang terlahir di neraka, ya penderitaan yang terus-menerus, bagaimana seseorang bisa mengembangkan samadhi? Tentunya itu adalah hal yang sangat sulit sekali. Ya, jadi kelahiran sebagai manusia itu hal yang penting. Ya, jadi apabila kita belum bisa mencapai tingkat kesucian arahat, masih akan mengalami kelahiran lagi. Tentu kita semua memerlukan kelahiran di alam-alam yang baik, ya minimal manusia, ya atau dewa. Ya, tapi tetap sebenarnya lebih bagus kita terlahir di alam manusia, ya, karena di alam manusia adanya sangga dan adanya guru meditasi dan adanya waktu untuk kita bisa berlatih meditasi secara intensif. Ya, apabila kita terlahir di alam dewa, kalau kita belum memiliki modal pencapaian tingkat kesucian pertama atau kedua, ya Sotapanna atau Sakadagami, biasanya kita akan sangat sulit sekali untuk melanjutkan praktek kita di alam dewa. Kenapa? Karena di alam dewa akan selalu dipenuhi dengan pesta, tarian, musik-musik, makanan mewah, dan begitu keramaian yang ada di alam surga dan kenikmatan surgawi itu tentunya bagi seseorang yang belum mengembangkan samadhi dengan baik akan sangat sulit sekali untuk menahan dirinya untuk tidak menikmati kebahagiaan surgawi itu, ya. Jadi kelahiran sebagai manusia tetap adalah lebih superior apabila kita ingin mencapai nibbana, ya. Tentunya semua bodhisatta yang ingin mencapai pencerahan sempurna pun juga akan turun ke alam manusia, ya. Jadi itu sedikit mengenai sila. Nah, lalu mengenai samadhi, meditasi, ya bawana atau apapun itu, ya samadhi ini adalah suatu eh, perjuangan. Ya, bisa ahli dalam meditasi itu bukan datang dari satu malam, tetapi melainkan dari perjuangan yang dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten kita berlatih. Ya, ya kita berlatih perhatian penuh kita terhadap 4 landasan atau yang kita sebut satipatthana. Ya, Anda bisa membaca nanti ya, Mahasatipatthana Sutta atau mendengar khotbah ceramah di YouTube dari bantai-bantai yang lain, boleh saja. Tapi sesungguhnya apa yang Buddha maksud dalam samadhi untuk bisa mengembangkan panya dan sampai bisa mencapai tingkat kesucian harus melakukan meditasi vipassana. Ya, meditasi vipassana itu bukan lain adalah 4 landasan perhatian murni. Itulah yang kita latih di sini, begitu. Ya, jadi inti dari meditasi adalah kita berusaha mengembangkan kesadaran kita, meningkatkan kesadaran kita, melenyapkan kekotoran batin hingga suatu tahapan yang kita sebut akan mencapai tingkat kesucian. Maaf. Ya, jadi ketika dalam meditasi,
Sesungguhnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, Anda semua pemirsa harus memiliki pandangan benar terlebih dahulu. Pengertian awal terhadap meditasi itu sangatlah penting. Ya, pengertian awal dalam meditasi, tujuan dari meditasi bukan untuk mencari kebahagiaan, bukan untuk mencari ketenangan, bukan untuk menenangkan diri, menenangkan pikiran, bukan sesungguhnya, ya. Kenapa? Karena itu artinya kita sedang berlari dari suatu masalah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, mungkin tidak sedikit dari praktisi meditasi atau orang pemula yang datang bertemu dengan saya atau guru-guru lain akan mengatakan, apa tujuan meditasi Anda? Apa tujuan Anda datang ke sini? Ya, saya datang ke sini untuk mencari bahagia, untuk menenangkan diri, untuk eh, menenangkan pikiran saya. Kenapa? Tentunya karena mereka sedang mengalami suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sesungguhnya tidak tenang karena ada masalah dalam kehidupan sehari. Tidak bahagia, tidak damai karena ada masalah yang muncul. Nah, jadi dalam meditasi sesungguhnya kita jangan berlari, jangan mencari. Kenapa? Karena selama kita masih mencari, maka selama itu pula kita tidak akan pernah menemukan. Hanya ketika kita berhenti mencari, melalui kita balik badan, ya secara perumpamaan maksudnya, balik badan menghadapi masalah yang muncul. Dengan demikian barulah ditemukan titik penyelesaian. Ketika kita sudah berani menghadapi, ya, mengatasi masalah-masalah yang muncul, barulah kita bisa menemukan kedamaian atau kebahagiaan. Ya, sesungguhnya apa itu yang disebut masalah? Ya, masalah itu sebenarnya cuma satu, yaitu dengan pikiran kita sendiri. Ya, bagaimana kita mempersepsikan dunia, bagaimana kita memandang dunia, itulah yang membuat menjadi masalah. Disitulah baru bisa muncul kekotoran batin. Semua yang akan muncul di pikiran kita dulu. Keserakahan, ya pikiran yang penuh dengan keserakahan, pikiran yang penuh dengan kebencian, pikiran yang penuh dengan delusi. Sesungguhnya itulah sumber masalah kita, sumber penderitaan kita. Ya, jadi dalam meditasi kita menangani pikiran-pikiran ini, ya, melalui apa? Melalui mengendalikan kesadaran kita. Jadi dalam meditasi kita bukan mengendalikan pikiran. Kenapa? Karena pikiran nggak bisa dikendalikan. Pikiran itu sangat liar sekali, sangat kuat sekali, dan dia sangat sulit untuk dikendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, yaitu kesadaran kita. Ya, mungkin ini saya tidak perlu menjelaskan lagi, tapi Bapak Ibu juga mungkin sudah pernah mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pikiran-pikiran itu muncul, apakah bisa kita kendalikan? Kita mengatakan kepada pikiran itu, sudah cukup, saya tidak ingin berpikir lagi. Ya, lantas secara tiba-tiba pikiran itu berhenti. Saya rasa itu sangat sangat tidak mungkin sekali. Dia akan tetap bermunculan pagi, siang, malam kalau kita tidak pernah melatih kesadaran kita. Pikiran kita itu begitu liar menguasai kesadaran ini dan membuat kehidupan kita menjadi berantakan. Ya, bahkan kesulitan-kesulitan, ya penderitaan-penderitaan bisa itu diperpanjang sampai malam, sampai kita pun nggak bisa tidur karena begitu banyak pikirannya. Bahkan sampai di detik-detik momen menjelang kita meninggal pun bisa saja dia muncul secara bertubi-tubi. Dan pikiran-pikiran yang dipenuhi dengan keilesa, dengan kekotoran batin, dengan keserakahan, kebencian, dan delusi, akan selalu menyeret kita ke alam menderita, akan selalu membawa kita seolah-olah mengantar kita ke alam-alam menderita, alam-alam apa ya. Ya, jadi alangkah baiknya apabila kita bisa membuat suatu perlindungan bagi diri kita sendiri, seperti yang Sang Buddha katakan tadi, membuat perlindungan dari kekotoran batin ini. Ya, bagaimana caranya? Dengan cara membentengi kesadaran kita, supaya pikiran-pikiran ini tidak bisa mengendalikan atau menguasai kesadaran kita. Ya, apa itu benteng? Benteng di sini adalah perumpamaan bagi jasmani kita. Ya, dengan terus-menerus mengarahkan kesadaran kita terhadap jasmani ini, apa ketika kita sedang duduk, ketika kita sedang berdiri, berjalan atau berbaring, ya, ketika kita sedang bergerak ke kiri atau ke kanan, atau sedang mandi atau sedang makan atau sedang beraktivitas apapun itunya, ya Buddha selalu mengatakan di banyak kesempatan bahwa para biku janganlah lengah, janganlah
lalai, tetaplah waspada terhadap jasmani kita. Harus terus-menerus dari pagi, siang, malam, dari kita melek mata sampai tutup mata, teruslah berjuang dengan penuh kesadaran, menyadari dan catat jasmani ini. Ya, itu adalah salah satu dari 4 landasan murni, yaitu kaya nupasana. Perhatian penuh terhadap jasmani kasar kita. Begitu. Ya, itu diibaratkan seperti benteng. Apabila kita bisa mengarahkan kesadaran kita kepada jasmani ini, tentu kita secara aktif bekerja untuk bertahan, untuk melindungi diri kita, untuk membentengi diri kita sendiri, supaya kita bisa berada di saat ini, supaya kita tidak liar pikirannya, kita tidak mengembara kemana-mana. Kenapa? Karena pikiran kita akan selalu mengembara atau berpergian ke masa lampau atau masa depan. Ya, kita akan menyesali perbuatan-perbuatan kita di masa lampau. Kita akan memunculkan rasa dendam terhadap orang yang pernah melukai kita, atau mengingat memori masa-masa yang indah yang pernah terjadi dalam hidup kita, tapi sudah berlalu. Lalu muncullah kesedihan, muncullah kemelekatan. Ataupun kita berpergian ke masa depan, ya, mengkhawatirkan apa yang akan terjadi besok. Ya, besok saya akan makan apa, besok bos saya gimana, besok nanti toko gimana kalau sepi, ya, dan nanti pasangan saya gimana, anak-anak saya gimana, ya, mengkhawatirkan hal-hal yang sebelum terjadi. Itulah cara kerja pikiran, dia akan menyeret kita ke masa lalu atau masa depan. Nah, jadi supaya kita bisa membentengi kesadaran kita, terus-menerus berada di saat ini, kita harus secara aktif mengarahkan kesadaran kita setiap detik, setiap momen kita berusaha, kita berjuang mengarahkan kesadaran kita ke jasmani ini. Ya, itulah inti dari meditasi Vipassana sesungguhnya. Kita berusaha untuk menyadari dan catat jasmani ini. Ya, itu salah satu dari 4 landasan murni. Ya, selebihnya nanti Anda mungkin bisa membaca atau mendengar lagi rekaman ulang di YouTube. Ya, tapi secara singkat, itulah mengapa kita menggunakan jasmani sebagai objek dasar dalam meditasi. Dan inilah suatu latihan, ya, dalam meditasi. Kita sedang berlatih mengembangkan perhatian penuh kita, meningkatkan kesadaran kita supaya makin mahir dalam mengendalikan kesadaran kita. Ya, tentunya dalam meditasi, namanya juga latihan, tentunya akan ada momen-momennya kita akan kewalahan. Kewalahan dengan apa? Dengan pikiran-pikiran yang mengembara. Itu hal yang wajar sekali. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu berkecil hati, ya, karena ini sebuah latihan. Ya, tadi saya sudah katakan di awal juga bahwa meditasi adalah sebuah keahlian, suatu keterampilan. Ya, tentunya untuk bisa ahli atau terampil dalam suatu hal memerlukan usaha yang terus-menerus, latihan yang berulang-ulang. Ya, jadi kita juga memerlukan untuk berlatih meditasi, ya, duduk atau berdiri atau jalan secara berulang-ulang sampai kita benar-benar mahir. Begitu, ya. Jadi sekian mungkin pengantar saya untuk bermeditasi. Marilah kita bermeditasi terlebih dahulu. Silakan boleh di-play audionya.